Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran khususnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kalian duduklah senyaman mungkin ya. Dan itu ada sampah di bawah meja. Ambil dulu ya, buang ke tong sampah gitu. Supaya lebih enak belajarnya gitu, sama lebih nyaman. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu ya ke kalian. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin membahas mengenai apa? Nah, betul ya, kemarin membahas mengenai bab perpajakan. Jadi apa sih pajak itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul ya. Jadi pajak itu adalah sebuah kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan, instansi atau perusahaan guna untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin menampilkan gambar dulu nih kepada kalian, tebak-tebakan sedikit ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ada yang tahu? Ya, ini gambar apa? Gimana, Adit? Ya, gambar pemerintah ada diskusi antara dua negara ya. Nah, jadi apa nama lain dari diskusi ini, ada yang tahu? Ya, betul. Nama lain dari diskusi ini adalah kerjasama. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang kerjasama sebelumnya? Ada yang tahu? Nah, jadi kerjasama ini sebuah usaha guna untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Agis kenapa melihat terus keluar? Ya, perhatikan dulu ke Bapak ya. Nanti ada waktunya untuk keluar. Jangan lihat keluar terus ya. Perhatikan Bapak yang sedang membahas materi ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian dulu ya dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, sangat berkaitan juga dengan tadi pengertian dari kerjasama secara umum. Jadi pengertian kerjasama ekonomi internasional ini adalah suatu hubungan antar negara guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan juga untuk meningkatkan struktur perekonomian di nasional gitu ya. Nah, bisa diulangi oleh Trisni? Ya, betul ya, berarti Trisni mendengarkan penjelasan dari Bapak. Lalu yang kedua ada tujuan dari adanya kerjasama ekonomi internasional ini. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Yang pertama apa? Nah, yang pertama itu ada untuk menambah devisa negara. Ya, Adit silakan, mau bertanya apa? Nah, jadi kalau devisa itu adalah suatu barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran gitu. Suatu barang yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di internasional dan tidak sembarangan gitu ya, sesuai dengan kesepakatan antar negara gitu ya. Nah, itu siapa? Kelvin yang lagi main HP. Apa devisa itu? Yo, tadi tidak mendengarkan ya penjelasan dari Bapak. HP-nya simpan dulu ya. Kalau Bapak sedang menjelaskan materi, simpan dulu HP-nya ya. Nah, jadi Kelvin, devisa itu adalah suatu barang yang dapat digunakan untuk alat pembayaran gitu ya. Alat pembayaran internasional. Tapi harus ada kesepakatan di antara negara gitu ya. Bisa diulang Kelvin, silahkan. Ya, berarti makanya dengarkan terus Bapak ya. Yang kedua ada
untuk mempercepat pembangunan ekonomi di dunia gitu. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia gitu ya, dan lain sebagainya. Kalian nanti bisa baca sendiri di buku maupun di internet lah dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga ini ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya ada yang tahu beda ya tujuan sama manfaat? Ada yang tahu manfaat kerjasama ekonomi internasional? Nah, jadi yang pertama itu adalah memperkuat dan meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa gitu. Dan menciptakan perdagangan yang transparan dan mudah untuk berinvestasi. Yang ketiga adalah menggali bidang-bidang kerjasama yang baru gitu, dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama di antara para anggota. Ya gimana? Kalau ke WC berdua dulu, sendiri ya, gak usah berdua. Nanti giliran ke WC-nya. Ya silakan. Nah, lalu yang keempat ada nih, Bapak akan menayangkan video bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Bisa dilihat oleh teman-teman ya. Silakan. Ya baik, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Jadi apa kerjasama ekonomi bilateral itu? Ya betul ya, sangat mudah ya. Berarti kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang melibatkan dua negara. Tuh contohnya yang seperti tadi kayak Indonesia dengan Malaysia gitu. Ya Irda, silakan bertanya apa? Ya, jadi kalau kerjasama ekonomi multilateral ini adalah tidak dibatasi cakupannya gitu. Sedangkan kalau kerjasama antar regional itu kerjasama antar kawasan, seperti contohnya kayak kerjasama di ASEAN dengan Uni Eropa misalkan, seperti itu. Bisa dipahami? Ya baik, terima kasih ya. Terus berarti kalau kerjasama regional itu apa? Nah betul ya, jadi kerjasama regional ini kerjasama yang berada di antara satu kawasan ya, contohnya seperti ASEAN, Uni Eropa, dan sebagainya gitu. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai lembaga kerja sama ekonomi internasional. Nah, kalian semua sekarang dibagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, yang pertama itu ada kelompok pertama membahas mengenai ASEAN, kelompok 2 membahas IMF, kelompok 3 membahas WTO, kelompok 4 membahas ILO, dan kelompok 5 membahas mengenai AFTA. Nah, kalian cari penjelasan organisasi itu apa ya, mulai dari pengertiannya, terus kedua ada tujuan didirikannya organisasi tersebut, yang ketiga tanggal berapa, dan seterusnya gitu ya. Kalian bisa jelaskan sedetail mungkin, dan nanti perwakilannya 2 orang untuk presentasi gitu ya. Ditulis di kertas selembar ya. Bisa dipahami tugasnya? Ya, baik, dimulai dari sekarang. Waktunya 10 menit ya, cukup. Ya, silahkan dari kelompok 1, dari kelompok ASEAN untuk presentasikan. Untuk semuanya jangan berisik ya, perhatikan temannya yang presentasi. Ya, mulai dari kelompok 1. Berhubung semuanya sudah presentasi ya, ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran pada pertemuan hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Nah, jadi kesimpulannya pada materi ini adalah kerjasama ekonomi internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara yang lain, yang tentunya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara ya. Mungkin
kita akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa pelajari bahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai perdagangan internasional. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.